Jejak indatu orang Aceh dari Sumatera hingga Afrika. Di Sumatera dan Semenanjung Melayu, Ciga atau tapal batas Aceh di Pondok Kelapa, Patok Merah ataupun Palmerah. Sekarang masuk Sumatera Utara, yaitu dekat kawasan Gudang Kurnia sekarang. Sementara itu, menurut hikayat Panglima Malim Dagang, batas Aceh sampai Sungai Kampar di Riau. Pada masa Belanda mendarat ke Sumatera Timur, berhasil direbut daerah taklukan Aceh sampai ke daerah Gebang. Pada masa itu, Gubernur Sumatera Timur, Tuanku Hashim Bantamuda, berhasil menghadang pasukan Belanda yang hendak ke Aceh. Makanya, daerah tersebut diberi nama Gebang. Sekarang Gebang masuk wilayah Provinsi Sumatera Utara. Disitulah batas Aceh pada masa perang dengan Belanda di Sumatera Timur. Pada masa bergabung dengan Sumedang, batasnya dipindah lagi ke Langkat, Demiang. Di sini juga pernah seorang Kecik Nanggro, Gubernur Aceh bertugas. Gubernur tersebut yang berasal dari Merudu, Pidie Jaya, yang sampai sekarang masih ada keturunannya di Tanjung Pura. Di Tanah Batak pernah ditugaskan seorang Panglima Aceh, namanya Panglima Tunku Cik Mat Sain, berasal dari Pandan Labu. Memerintah di sini, Tunku Cik Mat Sain kemudian digelar Sisingamangaraja yang pertama. Beliau bukan orang Batak. Keturunannya sekarang dapat dilihat di Tomok Samosir. Panglima Tunku Cik Mat Sain kala itu didampingi seorang wakil, yaitu Panglima Nyak Makam. Kuburan sang wakil ini ada di Brastagi. Namun kemudian ada Sisingamangaraja yang memerintah di Batak, yakni Sisingamangaraja yang ke-12. Dia berasal dari keturunan Batak bermarga Sinambela dan beragama Kristen. Tidak dijelaskan bagaimana tampuk kekuasaan ini berpindah dari yang beragama Islam sampai ke Aceh. Di daerah ini pernah ditugaskan seorang panglima yang bernama Panglima Nyak Gam. Sampai sekarang masih ada bukti sebuah daerah yang diberi nama Kabupaten Agam di wilayah Sumatera Barat ini. Di Kabupaten Agam inilah kekuasaan Panglima Nyak Gam. Masa itu, negeri yang masuk kekuasaan beliau mulai dari Minangkabau sampai Bengkulu. Bukti sejarah, kuburan beliau terdapat di Bukit Tinggi. Wakilnya adalah Panglima Nyak Dol yang berasal dari Trienggading. Selain di Minangkabau, masih di wilayah Sumatera Barat, tepatnya di Pariaman, juga ada seorang keturunan Aceh yang digelar Paderi. Paderi berasal dari sebutan Pidia. Di sana banyak keturunan ulama-ulama yang berasal dari Pidia yang dibawa pada masa Sultan Ali Muqayyad Shah dalam misi pengembangan agama Islam ke daerah Minangkabau. Pernah ditugaskan seorang Panglima Sago di Bengkulu. Panglima Sago tersebut bernama Tunku Panglima Nyak Ali Nan Setia, yang berasal dari Meraksa Ulelhe. Dia dimakamkan di Krui Bengkulu. Di daerah tersebut juga sampai sekarang masih banyak keturunan Panglima Nyak Ali. Menurut salah satu sumber sejarah, beliau itu merupakan nek tunya Cunyak Dien. Di daerah Melayu satu ini pernah bertugas seorang Sinanggro, gubernur asal Aceh. Dia bernama Tunku Panglima Japakeh Merudu. Namun dia meninggal karena ditikam dari belakang oleh tentara Sriwijaya. Mayatnya kemudian dibawa pulang ke Aceh dan disemayamkan di Masjid Madinah Merdu, Pidie Jaya. Di Malaysia juga pernah bertugas seorang Syekh Nanggro, gubernur Aceh, yang bernama Panglima Tunku Syekh Muhammad. Dia memerintah mulai dari Demasi ataupun Singapura, Johor sampai daerah Gentingkra, perbatasan dengan Thailand ataupun Siam. Bukti sejarah, kuburannya dapat dijumpai di Johor Bahru, Malaysia.
Di belahan benua Eropa pernah bertugas seorang perwakilan Nanggro ataupun duta ambasador dengan wakil dagang di Middelburg, Midland di negeri Belanda. Pada posisi wakil Nanggro atau duta negara dimandatkan kepada Tunku Abdul Hamid Pangwa Merdu dengan beberapa orang wakil dagang serta staf wakil negara. Tunku Abdul Hamid ini meninggal dan disemayamkan di Pulau Midland, Middelburg, Belanda. Kemudian para wakil lainnya yang masih hidup sepakat membeli tanah untuk didirikan gedung atau kantor duta negara dengan wakil dagang yang kemudian dikenal dengan sebutan perwakilan dagang. Di halaman gedung itu dipancangkan tiang bendera alam Pedeng Aceh. Pada masa itulah bendera alam Pedeng dikenal oleh dunia luar. Duta yang didirikan di Belanda merupakan perwakilan untuk semua negara Eropa, bukan untuk Belanda sahaja. Walaupun letaknya di negara Belanda, wakil atau duta negara yang masih hidup dan kembali ke Aceh lalu wafat di tanah Aceh, kuburannya dapat dijumpai di Kampung Baru. Sayangnya tidak ada upaya pemeliharaan dari pemerintah terhadap makam-makam tersebut sampai terbengkalai semuanya. Di daerah ini pernah ditugaskan seorang wakil Nanggro adapun duta negara dan wakil dagang atau perwakilan dagang beserta stafnya untuk duta negara Turki bernama Tunku Abdul Jalil yang berasal dari Pantai Labu. Sekarang di negara tersebut ada 4 kuburan yang sudah tidak jelas namanya lagi. Pernah ditugaskan seorang wakil Nanggro dan wakil dagang, namanya sudah tidak bisa dikenal lagi, dan di sana ada 4 kuburan urang Aceh. Ada wakil Nanggro dan wakil dagang di daerah ini, namanya juga tidak diketahui lagi. Yang jelas di negara Cina ada 6 kuburan ataupun makam orang asal Aceh. Keterangan dari warga Tionghoa di Penayung. Di daerah ini banyak perwakilan dagang Aceh serta gedungnya. Terdapat 2 kuburan tetapi namanya sudah tidak bisa dikenali ataupun dibaca. Kemudian di Mekah didirikan sebuah bangunan rumah Aceh sebagai tempat istirahat atau rumah singgah jamaah haji dan orang yang sedang menuntut ilmu di tanah suci tersebut, tepatnya di samping Masjidil Haram. Namun karena ada perluasan Masjidil Haram, sekarang rumah itu sudah dipindah dan diganti dengan bangunan batu. Menurut keterangan dari seseorang di Pesangan, Matang Gelempang 2, Kabupaten Biren, tanah dan bangunan itu diwakafkan oleh seorang Habib dari Buga, Pesangan, namanya Habib Buga. Di daerah ini pernah didirikan wakil dagang, namanya sudah tidak bisa diketahui, perlu penelusuran untuk mengetahuinya. Pernah juga ada wakil dagang Aceh dan gedungnya, namun sayang namanya sudah kabur dan tidak bisa dikenali lagi. Di sini juga pernah ada seorang wakil dagang Aceh. Sayangnya saat ditelusuri namanya juga sudah kabur.
Di Kongo pernah didirikan Waki Dagang Aceh juga sampai sekarang masih ada keturunannya di negara tersebut dan mereka masih fasih berbicara bahasa Aceh. Keterangan seorang pasukan Gurkha ataupun TNA yang pernah dikirim dalam misi perdamaian di Kongo. Di tengah-tengah rute dagang Asia, Eropa, dalam masa dagang Aceh berniaga, seringkali mereka beristirahat dan mendirikan sebuah rumah singgah ataupun balai. Kemudian halnya di Angola juga terdapat balai Aceh. Tempat itu kemudian menjadi ramai dan menjadi pusat perdagangan, namanya Kuala Baler. Sampai sekarang tempat tersebut masih disebut Kuala Baler oleh orang-orang Angola.